Novel audio Dokter Tanpa Tanding Ye Kui ke 2988 hingga 2992. Teleportasi. Ye Kui dan Wu Qianfan menatap lubang gelap pada saat yang sama, dan mau tak mau mereka merasakan detak jantium yang tak bisa dijelaskan. Gua bawah tanah ini sebelumnya tertutup oleh puncak gunung, tetapi sekarang terungkap karena hancurnya cambuk dewa, menjadikannya sangat misterius. Bos, lihat gua itu. Kami tidak menemukannya sama sekali saat kami mencari sebelumnya. Ye Kui mengerutkan kening dan berkata, gua ini tampak sangat aneh. Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan klan Nether? Wu Qianfan berkata, apakah itu ada hubungannya atau tidak? Kita akan mengetahuinya setelah kita mengetahuinya. Orang tua, lihatlah. Apa yang kamu cari? Tuan alis panjang tampak bingung. Ye Kui memarahi, apakah kamu buta? Kamu tidak dapat melihat lubang sebesar itu. Gua itu. Tuan alis panjang meliriknya beberapa kali dan bertanya, di mana gua itu? Ye Kui dan Wu Qianfan saling berpandangan. Apa yang terjadi? Pendeta Tao itu sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa melihat gua itu? Wu Qianfan sangat bingung, karena dalam pandangannya dan Ye Kui, gua itu jelas ada. Pada saat ini, Tuan alis panjang datang dan bertanya, kutu kupret kecil, lubang apa yang kamu bicarakan? Di mana lubangnya? Ye Kui menunjuk ke lubang itu dan berkata, di sana. Tuan alis panjang melihat dan tidak menemukan apapun. Kemudian dia berdiri di depan Ye Kui dan tiba-tiba menyadari bahwa memang ada lubang di depannya. Guru alis panjang berseru kaget dan berkata, aneh. Hanya ketika saya berdiri ke arah Anda, saya dapat melihat gua itu. Saya tidak dapat melihat gua itu sama sekali dari tempat saya berdiri sebelumnya. Apakah ada hal yang aneh? Ye Kui dan Wu Qianfan terkejut. Saat itulah mereka berdua mencobanya, dan ternyata seperti yang dikatakan guru alis panjang, gua tersebut hanya dapat dilihat dari posisi mereka berdiri. Jika mereka mengubah arah, yang mereka lihat hanyalah daratan datar. Ini menarik. Wu Qianfan berkata, sepertinya gua itu tidak sederhana. Gunung Mutiara kaya akan mutiara. Mungkin ada mutiara di dalam gua. Saat Ye Kui berbicara, dia melirik ke arah Master Alis Panjang. Ketika Tuan Alis Panjang mendengar ini, jejak api berkobar di matanya, dan dia berkata, gua ini sangat tersembunyi, mungkin ada hubungannya dengan dunia bawah. Kutu kupret kecil, tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Aku akan turun dan menjelajah. Wu Qianfan sedikit khawatir dan berkata, Guru Tao, biarkan aku pergi bersamamu. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Tuan alis panjang segera menolak. Cuma bercanda, jika ada mutiara di bawah sana dan siapapun yang melihatnya mendapat bagian, maka dia harus memberikan setengahnya kepada Wu Qianfan. Orang tua, hati-hati. Ye Kui memperingatkan. Jangan khawatir, saya memiliki senjata kekaisaran untuk melindungi tubuh saya. Itu hanya sebuah gua. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Tuan alis panjang selesai berbicara dan berjalan cepat menuju gua. Saat berikutnya, tubuhnya membeku di tempatnya, tidak bergerak seperti tiang kayu. Guru Tao, ada apa denganmu? Wu Qianfan bertanya. Tuan alis panjang berbalik, menunjukkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis, dan berkata, gua itu telah hilang. Ye Kui dan Wu Qianfan melihatnya dan menemukan bahwa gua itu jelas ada di sana. Orang tua, jika kamu tidak berani turun, katakan saja. Tidak baik berbohong pada usiamu. Guru alis panjang berkata, saya benar-benar tidak berbohong, gua itu benar-benar menghilang. Bagaimana ini mungkin? Saat Ye Kui berbicara, dia sudah berjalan menuju gua. Namun, saat dia berjalan ke alis panjang, gua itu secara misterius menghilang dari pandangannya. Ye Kui mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka gua itu akan mengalami perubahan seperti itu. Aku tidak berbohong, kan? Apakah guanya sudah hilang? Tanya Tuan alis panjang. Ye Kui tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Wu Qianfan juga datang, tetapi situasinya sama dengan Ye Kui. Ketika dia mendekat, gua itu secara misterius menghilang dari matanya, seolah-olah tidak pernah ada. Apa yang terjadi? Mata Wu Qianfan melebar dan dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Ye Kui juga mengerutkan kening.
Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak normal, tidak ada yang abnormal sama sekali. Apakah kita terpesona? Wu Qianfan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Kui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin. Kami bertiga melihatnya. Bagaimana kami bisa terpesona? Wu Qianfan kembali ke tempat semula dan berkata, gua itu telah muncul lagi. Ye Kui dan Master Alis Panjang juga mencoba 2 kali. Begitu mereka mendekat, lubang itu akan hilang dari mata mereka. Ini sungguh aneh. Guru Alis Panjang berkata, pasti ada yang salah dengan gua ini. Mungkin beberapa formasi atau ilusi cerdik digunakan. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Qianfan bertanya. Ye Kui tidak berkata apa-apa, menatap lubang di tanah, diam-diam membuka matanya. 3 menit kemudian, Ye Kui tertawa. Kutu kupret kecil, kenapa kamu tertawa? Alis Panjang Zen bertanya dengan bingung. Ye Kui berkata, saya baru saja mengamati dengan cermat. Ada batasan di dalam gua ini. Apalagi batasan ini sepertinya bisa muncul atau disembunyikan sesuai dengan posisi kita. Itu menunjukkan bahwa itu cukup pintar, setidaknya tidak bisa dilakukan oleh formasi atau ilusi biasa. Ketika Tuan Alis Panjang mendengar ini, dia segera mengerti dan bertanya, kutu kupret kecil, apakah kamu mengatakan bahwa pembatasan di gua itu ada hubungannya dengan dunia bawah? Ye Kui mengangguk dan berkata, metode klan Nether aneh. Pembatasan ini mungkin dibuat oleh tangan kuat klan Nether. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Qianfan bertanya. Ye Kui berkata, tentu saja saya harus mendobrak batasan dan mencari tahu apa yang terjadi. Guru Alis Panjang berkata, meskipun saya belum pernah melihat pembatasan semacam ini dengan mata kepala sendiri, saya telah mendengar beberapa metode untuk memecahkannya. Secara umum, pembatasan memiliki kelemahan atau mekanisme pemicunya. Selama kita menemukannya, itu adalah mungkin untuk melanggar batasan itu. Wu Qianfan menghela nafas dan berkata, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apa yang sulit dari ini? Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan menyerang dengan energi pedang. Dentang. Energi pedang itu seperti pelangi, menembus langit, dan dengan niat pedang yang kuat, ia menebas ke arah lokasi gua. Namun, saat energi pedang hendak menyentuh gua, sepertinya energi pedang itu mengenai dinding yang tak terlihat, mengeluarkan suara yang teredam, dan kemudian tersebar ke segala arah, gagal memberikan dampak sedikit pun pada gua. Seru Ye Kui, jelas terkejut dengan hasilnya. Energi pedangnya begitu kuat sehingga formasi yang kuat pun dapat dengan mudah ditembus, tetapi tanpa diduga, batasan di gua ini sangat ketat. Melihat hal ini, Guru Alis Panjang mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil berpikir, sepertinya pembatasan ini memang bukan masalah kecil dan tidak dapat dipatahkan hanya dengan kekerasan. Kamu salah. Selama kekuatannya cukup kuat, semua lonceng dan peluit akan pucat jika dibandingkan. Kali ini, dia menggunakan 90% kekuatan tempurnya, dan dia menggunakan tinju pembunuh naga. Ledukan. Pada saat itu, batasan tersebut dipatahkan dan gua muncul kembali di depan mereka bertiga. Dengan pukulan Ye Kui, kekuatan tinju pembunuh naga ditunjukkan sepenuhnya, dan pengekangannya seperti porselen rapuh, langsung hancur di bawah angin tinju. Gua itu muncul kembali di depan ketiga orang itu. Kali ini, tidak peduli dari arah atau posisi mana Anda melihat, gua itu terlihat jelas, dan tidak ada lagi hilangnya hal yang aneh seperti sebelumnya. Tuan Alis Panjang tampak heran. Dia tidak menyangka Ye Kui mampu menembus batasan brilian seperti itu dengan kekuatan murni. Dia tidak bisa tidak mengagumi, saya bisa melanggar semua hukum dengan satu kekuatan. Orang dahulu tidak akan menipu saya. Ye Kui tidak sabar untuk berjalan menuju gua, berkata sambil berjalan, berhenti bicara omong kosong, ayo turun dan lihat. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Mereka bertiga melangkah ke dalam gua satu demi satu. Di dalam gua gelap gulita, dan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka, tetapi bagi mereka, ini bukanlah halangan. Bagaimanapun, budidaya mereka luar biasa. Setelah beberapa saat, Ye Kui mengangkat tangan kanannya, dan gumpalan api aneh melompat dari ujung jarinya, menerangi lingkungan sekitarnya. Semakin dalam gua, semakin besar ruangnya, seolah-olah sebuah istana bawah tanah besar perlahan-lahan terbuka.
Dindingnya ditutupi dengan garis-garis aneh dan bersinar dengan cahaya redup, membuatnya tampak misterius dan aneh. Gua ini terlalu besar, separuh dasar gunung Mingzu telah dilubangi. Seru Wu Qianfan sambil berjalan sambil melihat sekeliling. Master alis panjang juga memasang ekspresi serius di wajahnya dan berteriak, "Hei, sayang, jika proyek sebesar itu benar-benar berhubungan dengan klan Nether, maka mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama." Ye Kui mengangguk. Matanya telah terbuka dan dia dengan hati-hati menjelajahi setiap inci ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, dia berhenti, menunjuk ke dinding di depannya dan berkata, "Lihat, ada rune." Mereka bertiga melihat lebih dekat dan melihat beberapa rune kuno terukir di dinding. Rune itu bersinar dengan cahaya, seolah-olah mengandung semacam kekuatan. Saya belum pernah melihat rune ini sebelumnya. Saat guru alis panjang berbicara, dia mencoba menyentuh rune itu dengan tangannya, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang ujung jarinya. Dia segera menarik tangannya dan berkata dengan terkejut, "Rune ini sangat dingin, sepertinya mengandung semacam kekuatan dingin." Ye Kui mengulurkan jari dan mengetuk rune itu. Dalam sekejap, kabut abu-abu mengalir dari rune. Ini adalah metode klan Nether. Ye Kui tidak terkejut tapi sangat gembira. Artinya petunjuk tentang klan Nether telah ditemukan, dan mungkin bisa digunakan untuk mencari keberadaan orang hilang. Ketiganya melanjutkan lebih dalam. Belakangan, ruang menjadi semakin terbuka. Ye Kui dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dasar Gunung Mutiara telah dilubangi. Tidak hanya itu, ada rune di sekelilingnya, seperti formasi, melindungi seluruh ruang. Saat mereka bertiga terus masuk lebih dalam, pemandangan di depan mereka menjadi semakin mengejutkan. Akhirnya, sebuah altar besar mulai terlihat. Di altar, mutiara besar bersinar terang, seperti bulan purnama. Mutiara itu sangat besar, berdiameter beberapa meter, dengan kilau lembut dan misterius mengalir di permukaannya, seolah mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Di sekitar Ratna, diukir rune yang lebih rumit dan halus. Dibandingkan dengan yang ada di dinding, rune ini tampak lebih tua dan lebih dalam. Tampaknya beresonansi dengan Ratna, dan bersama-sama menjaga keseimbangan kekuatan tertentu. Ini, mata Wu Qianfan membelalak, nadanya penuh rasa tidak percaya. Tuan alis panjang tampak terkejut pada awalnya, kemudian penuh ekstasi, dan berkata dengan penuh semangat, "Kutu kupret kecil, kita berhasil, kita berhasil." Mata Ye Kui tertuju pada mutiara itu dan dia berkata dengan lembut, "Mutiara ini tidak sepele." Melihat cahayanya terhubung dengan rune, aku khawatir itu adalah sesuatu dari dunia bawah. Kemudian, Ye Kui menggunakan matanya untuk mengamati teh mutiara itu dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa tampaknya ada fluktuasi energi halus yang tersembunyi dalam cahaya yang dipancarkan mutiara. Fluktuasi ini sangat mirip dengan aura Hades, tetapi berbeda, dan sepertinya bercampur dengan kekuatan lain yang tidak diketahui. Mutiara ini tidak sederhana. Omong kosong, aku hanya melihat mutiara sebesar itu dalam hidupku, bagaimana bisa sederhana? Tuan alis panjang berkata, "Kutu kupret kecil, berdiri saja di tempatmu dan jangan bergerak. Aku akan menjelajahinya dulu." Ye Kui tahu bahwa orang ini melakukan kebiasaan lamanya lagi. "Orang tua, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, aku khawatir tidak mudah mendapatkan mutiara ini." Guru alis panjang tidak setuju dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak ingin Anda mengkhawatirkannya lagi, saya punya cara saya sendiri." Menurutnya, dia adalah Raja Suci yang kuat. Jika dia mengambil mutiara, bukankah itu sesuatu yang bisa dia tangkap dengan mudah? Tuan alis panjang mendekati altar, tetapi sebelum dia bisa bergerak, awan kabut abu-abu keluar dari altar, menjatuhkannya dan jatuh ke tanah. Rumput. Segera setelah Tuan alis panjang bangkit dari tanah, suara gemuruh pelan tiba-tiba datang dari depan, seolah-olah ada makhluk besar yang sedang bernapas. Suara apa itu? Wu Qianfan memandang ke depan dengan waspada. Ye Kui mendongak dan menemukan sebuah gua besar di depannya. Pada saat ini, bayangan hitam besar perlahan keluar dari gua. Seketika menarik perhatian 3 orang. Saya melihat bayangan hitam besar itu perlahan keluar dari gua, sebesar gunung. Setiap langkah sepertinya menginjak pusat bumi, menyebabkan seluruh istana bawah tanah sedikit bergetar. Itu adalah binatang buas. Bentuknya seperti buaya, namun lebih ganas dan menakutkan daripada buaya.
Tubuhnya ditutupi sisik berwarna hitam pekat, yang masing-masing bersinar dengan kilau dingin, seolah terbuat dari logam yang paling keras. Kepala binatang buas itu sangat besar, dan kedua matanya seperti kolam sedingin es, bersinar dengan cahaya yang ganas dan kejam. Mendesis. Saat mulutnya terbuka, terlihat deretan gigi tajam, masing-masing setajam pedang. Tidak hanya itu, anggota tubuh binatang buas itu tebal dan kuat, dan ujung cakarnya bersinar dengan cahaya dingin, dan jelas sangat tajam. Secara keseluruhan, binatang ini tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, memancarkan aura jahat yang membuat jantium berdebar-debar. Apa ini? Suara Wu Qianfan sedikit bergetar. Dia belum pernah melihat makhluk menakutkan seperti itu. Bahkan dengan kultivasinya yang luar biasa, dia merasakan gelombang jantium berdebar-debar saat ini. Tuan alis panjang juga merasakan tekanan dari binatang itu, dan mengutuk dengan ekspresi serius, "Nenek, binatang ini kelihatannya sulit untuk dihadapi." Mata Ye Kui bersinar seperti obor, menatap binatang buas itu tanpa mengalihkan pandangan darinya. Dia menemukan bahwa binatang buas ini memancarkan aura khusus, yang persis sama dengan aura dua tetua klan Nether yang telah dia bunuh sebelumnya. Ini pasti binatang buas dari dunia bawah. Ye Kui berkata, binatang buas ini tidak sederhana. Saya khawatir tidak ada Raja Suci biasa yang bisa menjadi lawannya. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Mengaum. Binatang buas itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan suaranya melonjak seperti gelombang pasang, hampir menghancurkan gendang telinga ketiga orang itu. Segera setelah itu, ia menendang tanah dengan keras dan berlari menuju mereka bertiga seperti kilat. Binatang buas itu tiba-tiba menerkam Ye Kui dan yang lainnya. Dalam sekejap, aura dahsyat menerpa wajahnya, seperti puncak gunung yang riuntuh, hampir mencekik. Wajah guru alis panjang dan Wu Qianfan berubah drastis. Adapun Ye Kui, dia sangat tenang, dia berdiri diam dan berteriak kepada tuan yang memiliki alis panjang, "Orang tua, binatang buas ini terserah padamu, jangan mengecewakanku. Tergantung pada Anda telah mengatakan bahwa binatang buas ini sangat kuat, dan bahkan orang suci dan raja yang paling kuat pun tidak dapat menandinginya." Setelah mendengar ini, mulut tuan alis panjang bergerak-gerak dan dia hendak mundur ketika suara Ye Kui terdengar lagi. "Orang tua, kamu adalah penguasa Gunung Longhu, dan kamu adalah ahli perhitungan ilahi. Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang, itu akan dihina. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan jangan biarkan Qianfan meremehkanmu. Jangan ragu untuk menghadapinya dengan berani, aku akan menahanmu." Alis panjang tidak punya pilihan selain gigit jari. Kutu kupret kecil, hati-hati." Master alis panjang mendengus, dan kemudian dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan sinar cahaya terang keluar dari tangannya, berubah menjadi sambaran petir dan kilat yang lincah, diarahkan ke arah binatang buas itu. Binatang buas itu sepertinya merasakan ancaman. Tubuh besarnya tiba-tiba bergoyang, dan kabut abu-abu tebal tiba-tiba terlepas dari seluruh tubuhnya, seperti perisai tebal, yang memantulkan guntur dan kilat. "Hei, itu menarik." Setelah melihat ini, tuan alis panjang tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia mengeluarkan jimat dari lengan bajunya dan melambaikan tangannya. Jimat itu menari seperti kupu-kupu dan berubah menjadi serangkaian serangan ganias, menyerang binatang buas itu lagi. Kali ini, binatang buas itu jelas kewalahan. Beberapa jimat langsung mengenai tubuhnya, meleduk menjadi awan bunga api. Namun, sisik binatang buas itu sangat keras, dan meskipun serangan ini melukainya, namun tidak merusak akarnya. "Orang tua, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan bertarunglah dengan cepat." Ye Kui berteriak dari samping. Setelah mendengar ini, Master alis panjang segera mengeluarkan batu bata hitam pekat dari mansetnya. "Bis, perhatikan gerakanmu." Master alis panjang berteriak dan melemparkan batu bata ke arah binatang buas itu. Batu bata itu membentuk busur aneh di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengenai kepala binatang itu secara langsung. Bang! Terjadi ledukan keras. Tubuh besar binatang buas itu sedikit terguncang oleh hantaman itu, dan retakan yang jelas muncul di kepalanya, dan kabut abu-abu menyembur keluar dari retakan tersebut. Kerja bagus. Ye Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak saat melihat ini. Namun, binatang buas itu sangat marah. Ia mengaum dengan marah,
matanya menjadi sangat merah, membuka mulutnya yang berdarah, dan bergegas menuju guru alis panjang. Ketika Tuan Alis Panjang melihat ini, hatinya bergetar. Dia tahu bahwa binatang buas ini telah menjadi gila dan harus ditangani sesegera mungkin. Jadi, dia mengertakkan gigi, menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang merah lembut memancarkan cahaya dingin. Itu adalah pedang pemurnian iblis. Bunyi! Teriak Tuan Alis Panjang, dan pedang pemurnian iblis tampak berubah menjadi sambaran petir di tangannya, langsung menghadapi serangan binatang buas itu. Kiang! Pedang pemurni iblis bertabrakan dengan cakar tajam binatang buas itu, mengeluarkan suara emas dan besi, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Memanfaatkan kejutan balasan dari pukulan ini, Master Alis Panjang melompat dan menunggangi langsung punggung binatang buas itu. Pedang pemurnian iblis dengan kuat dimasukkan ke dalam leher binatang buas itu. Binatang itu meraung kesakitan dan memutar tubuhnya dengan liar, mencoba mengusir tuan yang memiliki alis panjang itu. Namun, guru alis panjang sepertinya dipaku di punggungnya, stabil seperti gunung Tai. Orang tua, berikan pukulan fatal dengan cepat. Ye Kui berteriak dari samping. Setelah mendengar ini, Master Alis Panjang memiliki pandangan tekad di matanya. Dia mengedarkan energi aslinya, mengeluarkan pedang pemurnian iblis, dan kemudian memasukkannya ke dalam kepala binatang buas itu. Hei, sepertinya tidak ada jiwa. Ketika Tuan Alis Panjang terkejut, dia melihat tubuh besar dari binatang buas itu bergetar hebat, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. Pendeta Tao Alis Panjang tidak banyak berpikir dan dengan cepat melompat dari punggung binatang buas itu. Wajahnya pucat. Jelas sekali bahwa pertempuran ini menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energinya. Dia terengah-engah dan melihat binatang buas yang tergeletak di tanah, merasakan rasa pencapaian di hatinya. Binatang buas dari dunia bawah tidak lebih dari itu. Tuan Alis Panjang mendengus dingin, lalu berjalan menuju mayat binatang buas itu. Di luar dugaan, saat ia berada dekat dengan binatang buas itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mengaum, binatang buas itu tiba-tiba meraung ke arah Tuan Alis Panjang, dan mengeluarkan bau busuk dari mulutnya yang berdarah, hampir membunuh Tuan Alis Panjang. Hampir di saat yang sama, binatang buas itu menamparnya dengan cakarnya, dan tuan yang memiliki alis panjang itu segera dicambuk. Engah! Orang asli dengan alis panjang jatuh ke tanah, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan beberapa tulang di tubuhnya patah. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa anggota tubuhnya sepertinya terkena palu yang berat, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Sebaliknya, binatang buas dari dunia bawah berdiri perlahan dan menatap ke arah tuan yang memiliki alis panjang, dengan cahaya yang kejam dan mengejek di matanya, seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang sedang berjuang sampai mati. Orang tua, aku tidak menyangka kamu akan berada dalam kekacauan seperti itu. Suara Ye Kui terdengar tidak jauh. Tuan Alis Panjang memelototi Ye Kui dan berkata dengan marah, "Kamu kutu kupret kecil, kenapa kamu tidak datang ke sini dan membantu? Apakah kamu ingin melihatku dimakan oleh orang ini?" Ye Kui terkekeh dan muncul di samping Alis Panjang Zen dalam sekejap. Memanfaatkan kesempatan ini, cahaya mengalir dari tubuh Master Alis Panjang, dan luka-lukanya langsung pulih. Melihat ini, binatang buas itu meraung marah dan menerkamnya lagi. Itu sangat cepat, seperti kilat hitam, dan melesat ke depan Ye Kui dan Tuan Alis Panjang dalam sekejap mata. Ye Kui hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, guru alis panjang bangkit dari tanah, dengan cahaya tekad bersinar di matanya. "Kutu kupret kecil, mundurlah, aku akan menangani binatang ini," teriak Alis Panjang. "Orang tua, apakah kamu yakin? Berhenti bicara omong kosong dan minggir," teriak Alis Panjang. Ye Kui menyingkir, menatap binatang buas itu dengan cermat, siap mengambil tindakan untuk mendukung Alis Panjang kapan saja. Master Alis Panjang menarik napas dalam-dalam dan memegang pedang pemurnian iblis lagi. Dia menuangkan energi sebenarnya dari tubuhnya ke dalam pedang dengan gila-gilaan, membuat cahaya pedang itu semakin menyilaukan dan memancarkan udara dingin yang menggigit. "Binatang, menderit kemah Teihan." Tuan beralis panjang itu berteriak keras, tiba-tiba melompat, dan menerkam binatang buas itu lagi.
Pedang pemurnian iblis bertabrakan dengan cakar tajam binatang buas itu lagi, membuat suara emas dan besi yang memekakkan telinga. Alis panjang mengandalkan kekuatan serangan balik dari pukulan ini untuk dengan gesit bergerak di antara serangan binatang buas itu, mencari menunjukkan kekurangannya. Kemudian, satu orang dan satu binatang memulai pertarungan hidup dan mati. Setelah beberapa saat, Master Alis Panjang dan binatang buas itu terluka. Pertempuran ini berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Akhirnya, Master Alis Panjang menemukan kesempatan, dia menikam dengan pedangnya, dan pedang pemurnian iblis langsung menembus dada binatang itu dan menembus jauh ke dalam jantiungnya. Aduh! Binatang buas itu meraung kesakitan, tubuhnya yang besar mulai bergetar hebat, matanya dengan cepat kehilangan kilaunya, dan akhirnya jatuh ke tanah, mati total. Tuan Alis Panjang berdiri di sana, penuh luka dan terengah-engah, melihat mayat binatang buas yang tergeletak di tanah, dan dengan bangga berkata kepada Ye Kui, "Kamu kutu kupret kecil, saya bisa membunuh musuh di seberang perbatasan." Ye Kui berkata, sebenarnya, ia tidak memiliki kekuatan Saint King yang tak tertandingi, ia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata Saint King di puncaknya. Rumput. Guru Alis Panjang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Tuan Alis Panjang berpikir bahwa binatang ini lebih kuat dari Raja Suci biasa yang tiada taranya, jadi setelah membunuh binatang itu, dia masih berpuas diri. Tanpa diduga, Ye Kui berbohong padanya. Binatang buas ini hanya sedikit lebih kuat dari Raja Sage, yang membuat rasa pencapaian Guru Alis Panjang segera menghilang. Dia memelototi Ye Kui dengan marah, tidak berani mengungkapkan kemarahannya, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain mengarahkan kemarahannya pada mayat binatang buas itu. Kutu kupret, seekor binatang menyakitiku dan membuatku sangat marah. Tuan yang memiliki alis panjang itu tiba-tiba menendang tubuh binatang itu. Bang! Detik berikutnya, orang asli dengan alis panjang melompat sambil memegangi kakinya, wajahnya berubah kesakitan. Sisik binatang buas itu sangat keras, seperti pelat besi. Ketika Wu Qianfan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Lelucon yang luar biasa. Tuan Alis Panjang memarahi, "Jika bukan karena kamu, mengapa aku datang ke tempat yang mengerikan ini?" Wu Qianfan berkata, "Apa yang dikatakan pendeta Tao itu masuk akal, bagaimana kalau saya menggosok kakimu?" Keluar. Master Alis Panjang menyelesaikan kata-katanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang pemurnian iblis langsung membelah perut binatang buas itu. Segera setelah itu, Tuan Alis Panjang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ramuan dalam yang berdarah. Biarpun kamu, si binatang buas, membuatku terluka, ramuan batinmu akan tetap jatuh ke tanganku. Master Alis Panjang memegang ramuan dalam yang berdarah di kedua tangannya, ekspresi keserakahan muncul di matanya. Ramuan batin ini mengandung esensi dan kekuatan kehidupan binatang buas, dan tidak diragukan lagi merupakan obat kuat yang bagus untuk para biksu. Dia menjilat bibirnya dan berbalik untuk bertanya pada Wu Qianfan, "Apakah kamu ingin makan?" Wu Qianfan menggelengkan kepalanya dengan keras, merasa mual hanya dengan melihatnya. "Kalau begitu aku tidak akan sopan." Tuan Alis Panjang memasukkan ramuan dalam ke mulutnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menelannya dalam satu tegukan. Ramuan batin segera meleleh di pintu masuk, dan energi agung melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah hendak menembus meridiannya. Tuan Alis Panjang mengerang, wajahnya langsung memerah, dan urat di dahinya menyembul, jelas mencoba menekan energi kekerasan ini. Dia duduk bersila, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan mulai menggunakan kungfu untuk memurnikan energi ramuan batinnya. "Bos, apakah ada yang tidak beres?" Wu Qianfan bertanya dengan cemas. "Tidak." Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia mulai memeriksa tubuh binatang itu. Waktu berlalu menit demi menit. 1/4 jam kemudian, wajah Master Alis Panjang berangsur-angsur kembali normal, dan kemudian dia perlahan membuka matanya bersinar karena kegembiraan. "Hahaha, itu memang ramuan batin dari binatang buas. Kekuatan ini sungguh kuat." Alis Panjang berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, terlihat sangat bersemangat. Wu Qianfan terkejut. Dia dengan jelas menyadari bahwa aura Master Alis Panjang telah meningkat pesat. Sebuah terobosan. Wu Qianfan bertanya. Guru Alis Panjang berkata, "Saya belum membuat banyak terobosan.
Saya masih setengah langkah lagi dari Raja Suci yang tiada taraf. Ketika Wu Qianfan mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Hanya, bisakah Anda berpura-pura menjadi lebih berbunyi bib? Jika saya tahu ramuan dalam dari binatang buas itu begitu kuat, saya harus memakannya meskipun saya merasa mual. Pada saat ini, Ye Kui berseru kaget dan berkata, "Hei, menarik sekali bahwa binatang buas ini masih bisa begitu kuat tanpa roh. Jika ia memiliki jiwa, ia pasti sudah lama dibunuh oleh saya." Alis panjang berkata, "Saya tidak menyangka bahwa semua kekuatannya terkonsentrasi pada ramuan batin. Beginilah cara binatang buas klan Nether dibudidayakan." Ye Kui berkata, "Abaikan saja untuk saat ini, mari kita pelajari altarnya." Klan Nether melubangi dasar Gunung Mingsu, membangun altar di sini, dan mengirim binatang buas untuk menjaganya. Jelas, mereka punya rencana besar. Kita harus memahami tujuan dunia bawah melakukan hal ini. Mungkin melalui altar ini kita bisa menemukan orang-orang hilang itu. Setelah mengatakan itu, Ye Kui berjalan menuju altar. Tanpa diduga, Tuan Alis Panjang memimpin dan berdiri di depan altar, menatap Ye Kui dengan waspada. "Kutu kupret kecil, kita sepakat bahwa mutiara ini milikku." Ye Kui berkata, "Jika kamu ingin mutiara, dapatkan sendiri. Ambillah." Setelah disiplin dirinya meningkat, Guru Alis Panjang terbang langsung menuju mutiara tanpa keraguan. Tanpa diduga, begitu dia mendekati altar, kabut abu-abu keluar dari altar, membuatnya terlempar. Bang! Orang asli dengan alis panjang jatuh beberapa meter jauhnya dan merasa malu. "Rumput!" teriak Tuan Alis Panjang, segera bangkit dari tanah, lalu mengedarkan kinya, dan bergegas menuju altar lagi. Tanpa diduga, kabut abu-abu tebal muncul dari altar. Kali ini, dia terlempar lebih dari 10 kaki, dan beberapa tulingnya patah. Ki dan darah melonjak di dadanya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Aduh, sakit sekali!" Tuan Alis Panjang berteriak kesakitan. "Berhentilah mencoba menjadi berani, mutiara itu tidak mudah didapat," kata Ye Kui sambil mengambil sehelai daun dari pohon suci emas dan menyerahkannya kepada Tuan Alis Panjang. Kamu masih memiliki hati nurani." Tuan Alis Panjang mendengus, lalu mengambil daun itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan menelannya. Saat dedaunan memasuki tubuhnya, Alis Panjang merasakan gelombang kekuatan hangat di tubuhnya. Selanjutnya, mereka bertiga berjalan mengelilingi altar dan mengamah tehnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Master Alis Panjang dan Wu Qianfan mulai menyerang pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, situasinya sama seperti sebelumnya. Begitu mereka mendekati altar, kabut abu-abu akan muncul dari altar dan menghempaskan mereka. Saya mencobanya beberapa kali berturut-turut, dan selalu seperti ini. Hal ini membuat Alis Panjang dan Wu Qianfan merasa sedikit tidak berdaya. "Kalian minggir dan aku akan mencobanya." Pada saat itu, Tuan Alis Panjang dan Wu Qianfan menyingkir. "Kutu kupret kecil, mutiara itu milikku, kamu tidak diperbolehkan mengambilnya dariku." Tuan Alis Panjang masih khawatir setelah mengatakan ini, dan berkata, "Siapapun yang berani mengambil mutiara dariku akan setengah beruntung dari Jiji. Lihat betapa menjanjikannya dirimu." Ye Kui memandang Tuan Alis Panjang dengan jijik, lalu menjentikkan energi pedangnya dan menebas Pearl. Tiba-tiba, awan kabut abu-abu keluar dari altar, membelokkan energi pedang Ye Kui. Ye Kui sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka energi pedangnya akan mudah dibelokkan oleh kabut abu-abu. Kemudian, dia menggunakan tinju pembunuh naga, teknik pembunihan kehidupan, dan bahkan menggunakan pedang pembunuh abadi, tapi dia tetap tidak bisa menghancurkan altar. Jelasnya, altar ini memiliki semacam mekanisme perlindungan khusus, yang tidak dapat ditembus hanya dengan kekuatan. "Aku tidak menyangka altar ini memiliki beberapa trik," Ye Kui berkata sambil berpikir. Melihat ini, Guru Alis Panjang mengangkat bibirnya dengan senyuman sombong. "Hei, kutu kupret kecil, saya pikir kamu sangat kuat, kamu tidak seperti saya. Aku berbeda denganmu." Ye Kui berkata, "Kamu terlempar dan muntah darah, tapi aku tidak. Itu menyakiti hatiku." Wajah Tuan yang memiliki alis panjang itu berubah menjadi hijau lagi. Wu Qianfan mengerutkan kening. Dia berjalan mengitari altar lagi, dengan cermat mengamati setiap detail di altar, mencoba menemukan terobosan. Namun, tidak ada yang ditemukan. Pada saat ini,
Pikiran Ye Kui bergerak, pikiran spiritualnya memasuki tas Qian Kun, dan berteriak, 9 tahun, 9 tahun, tolong bantu kami. Ye Kui berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap altar ini, tapi Lao Jiu telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia pasti memiliki pemahaman tentang klan Nether. Terlebih lagi, Lao Jiu sering menyombongkan diri, mengatakan bahwa dia telah mengunjungi 9 surga dan 10 tempat. Di dalam tas Qian Kun, peti mah teh darah merah itu bergetar sedikit, dan kemudian suara malas Lao Jiu terdengar, "Wah, ada apa?" Ye Kui berkata, "Lao Jiu, tolong bantu aku mencari tahu apa altar ini. Kita tidak bisa mendekatinya tidak peduli seberapa keras kita berusaha." "Oh, bagaimana altar bisa menyusahkanmu?" Lao Jiu merasa sedikit terkejut. Kemudian, sekelompok kabut hitam melayang keluar dari tas Qian Kun, terbang mengelilingi altar, dan kemudian kembali ke tas Qian Kun. "Apakah kamu menemukan petunjuk?" Ye Kui bertanya. Lao Jiu menjawab, "Altar ini adalah susunan teleportasi." "Susunan teleportasi?" Ye Kui tertegun dan bertanya, "Maksudmu, altar ini bisa menuju ke dunia bawah?" Lao Jiu terkekeh, dengan sedikit bangga pada suaranya, "Benar, Nak, altar ini memang merupakan susunan teleportasi yang terhubung ke dunia bawah. Namun, orang yang mengatur susunan itu sangat pintar dan memasang segel di luar dari susunan teleportasi, jika tidak, kalian dia telah dipindahkan ke dunia bawah sejak lama." Hati Ye Kui tergerak dan dia dengan cepat bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk membuka segelnya?" "Apa? Kamu ingin pergi ke klan Nether?" Lao Jiu bertanya. Ye Kui berkata, "Ada 4 kota di benua tengah, dan hampir 20 juta orang hilang. Saya curiga mereka diculik oleh klan Nether. Saya ingin mengunjungi klan Nether." Ku bilang, "Nak, kenapa kamu suka ikut campur urusan orang lain? Kalau kamu punya waktu, kenapa kamu tidak membantuku menemukan tubuh fisik?" Lao Jiu berkata setelah itu, "Aku hampir lupa, istrimu sekarang permaisuri benua tengah. Sial, kamu melakukan yang terbaik untuk wanita dan bekerja tanpa kenal lelah. Kapan aku akan mendapat perlakuan seperti ini?" Ye Kui terkekeh dan berkata, "Kamu tidak bisa memberiku seorang putra. Itu milik pamanmu." Lao Jiu mengumpat, lalu merenung sejenak, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. 10 detik kemudian, Lao Jiu berkata, "Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang mengatur formasi sangat terampil dan memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dari sudut pandang saya, formasi teleportasi ini setidaknya merupakan hasil karya seorang kaisar yang kuat. Mengenai membuka segel, sulit melakukannya dengan kekuatanmu saat ini, tapi itu bukan tidak mungkin. Namun, diperlukan beberapa bahan dan cara khusus." Ye Kui berkata, "Lao Jiu, beritahu saya bahan apa yang dibutuhkan, dan saya akan segera menyiapkannya." Itu saja. Ketika Lao Jiu mengatakan ini, dia mengubah nadanya, "Lupakan saja, kamu tidak dapat menemukan bahan-bahan itu untuk saat ini. Bahkan jika kamu mengumpulkan semuanya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan dapat menemukan bahan-bahan itu. Bisa membuka segelnya. Nak, seperti yang kubilang sebelumnya, cepat bantu aku menemukan tubuh fisik. Selama tubuh fisikku masih utuh, aku dapat dengan mudah menerobos tidak hanya satu susunan teleportasi, tetapi ratusan susunan teleportasi. Saat itu, jika kamu ingin pergi ke klan Nether, maka aku bisa membawamu ke klan Nether seketika hanya dengan berpikir." Wajah Ye Kui menjadi gelap dan dia bertanya, "Lao Jiu, apakah benar-benar tidak ada cara untuk pergi ke klan Nether sekarang?" "Tidak mungkin." Lao Jiu berkata, "Kekuatanmu terlalu lemah." Ye Kui terdiam. Lagi pula, dia juga seorang raja suci yang tiada taraf. Kenapa dia masih menjadi udang kecil ketika datang ke Lao Jiu? Lao Jiu berkata, "Mundur selangkah. Bahkan jika kamu menemukan bahan untuk membuka segel dan berhasil membuka segelnya, kamu tidak akan bisa pergi ke klan dunia bawah. Susunan teleportasi seperti ini memerlukan mantra atau teknik rahasia untuk mengaktifkannya. Bagaimana cara menggunakannya jika Anda tidak tahu cara mengaktifkannya?" Lao Jiu mengubah topik pembicaraan, "Namun, jangan berkecil hati. Saya punya saran." "Saran apa?" Ye Kui bertanya. Lao Jiu berkata, "Meskipun segelnya tidak dapat dibuka sekarang dan kamu tidak dapat memasuki klan Nether, kamu dapat menunggu di sini." "Tunggu."
Mata Ye Kui berbinar, maksudmu, biarkan aku menunggu dan menunggu. Kamu bisa mengajar seorang anak kecil, kata Lao Jiu sambil tersenyum. Ye Kui berkata, tapi bagaimana saya tahu kapan orang-orang dari klan Nether akan keluar? Lao Jiu tersenyum dan berkata, kamu beruntung, kamu pasti bisa menunggu. Selain itu, selain menunggu, apakah kamu punya pilihan lain? Nak, aku mau tidur. Jangan terus-menerus meneleponku jika kamu tidak ada urusan. Ingatlah untuk membantuku menemukan tubuh fisik. Begitu kata-kata itu keluar, Lao Jiu tidak bersuara lagi. Kutu kupret kecil, berhenti berdiri di sana, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tuan alis panjang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat Ye Kui berdiri diam. Ye Kui berkata, tunggu. Tunggu. Alis panjang bingung. Ye Kui berkata, altar ini adalah susunan teleportasi. Ada segel yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat klan Nether di atasnya. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat membuka segelnya. Untuk saat ini, tidak ada cara lain selain menunggu. Maksudmu, kita di sini menunggu orang-orang dari klan Nether keluar. Tuan alis panjang berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu? Ye Kui berkata, tunggu dan lihat. Kedua tetua klan Nether Mahtei di tanganku. Jika klan Nether mendapat kabar ini, saya khawatir mereka akan segera mengambil tindakan. Oke, aku akan menunggu bersamamu. Alis panjang duduk di tanah, menatap mutiara besar di tengah altar, dan berkata, kutu kupret kecil, kapan segelnya rusak, jangan ambil mutiaranya dariku, kalau tidak aku akan putus denganmu. Qian Fan, jangan hanya berdiri saja. Temukan sesuatu untuk dilakukan. Pergilah menguliti binatang itu dan mari kita mengadakan barbeque. Wu Qianfan memutar matanya dan mengutuk dalam benaknya, kamu sedang makan barbeque di sini, apakah kamu bereinkarnasi sebagai hantu kelaparan? Ye Kui berkata, lagi pula membosankan untuk menunggu, jadi sebaiknya kita memanggangnya. Kuilit binatang buas itu bagus dan bisa digunakan untuk berlatih senjata. Wu Qianfan mendengar ini dan segera mengambil tindakan. Dia dengan cepat menguliti binatang itu, dan kemudian Ye Kui memanggangnya dengan api yang aneh. Segera, aroma daging yang kuat datang. Pada saat yang sama, neraka, di depan altar teleportasi. Jika Ye Kui ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa altar ini hampir persis sama dengan yang ada di bawah Gunung Mutiara. Lao Qi, Lao Ba, kali ini kamu pergi ke dunia kultivasi, kamu mempunyai tugas yang sulit. Tetua kedua berbicara perlahan, suaranya rendah dan kuat, dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan berkata, Anda harus mencari tahu penyebab kematian Lao Jiu dan Lao Ten, lalu temukan dia dan bawa dia kembali. Tetua ketiga melanjutkan, selain itu, kita juga harus menyelidiki situasi saat ini di dunia kultivasi. Hanya dengan mengetahui musuh dan diri kita sendiri, kita, klan Nether, dapat menang dalam setiap pertempuran. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Oke, waktu hampir habis, saatnya kamu berangkat. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia dan beberapa orang lainnya mulai melafalkan mantra. Pada saat yang sama, mereka membentuk segel dengan tangan mereka, menyuntikkan kekuatan yang kuat ke dalam altar teleportasi. Setelah beberapa saat, tanda di altar teleportasi mulai berkedip, memancarkan cahaya redup, dan kekuatan yang kuat berkumpul di altar, membentuk gerbang luar angkasa yang memutar. Ketujuh tua, kedelapan tua, harap berhati-hati di sepanjang jalan. Saya harap Anda segera sukses. Jangan khawatir, kami akan memenuhi misi kami. Setelah tetua ketujuh dan tetua kedelapan selesai berbicara, mereka melangkah ke pintu luar angkasa. Dengan kilatan cahaya, sosok kedua tetua klan Nether tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bersambung.